Tuhan, kami serahkan banyak kita Charles Mora. Ya. Baik. Terima kasih hambanya. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami jalani untuk kami menyerahkan segala pekerjaan kami, dan sebelum kami melakukan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan, pertama-tama kami datang kepadamu ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu ya Bapa, dan kami bersama-sama terus merindukan firman Tuhan. Dan kami mohon campur tangan Tuhan terus menyertai pembelajaran kami, kerinduan kami, pengenalan kami akan firman kasih karunia-Mu. Diberkatilah semuanya, saudara-saudara kami yang sudah menyiapkan hati, dan biarlah firman Tuhan terus memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Masih kita melanjutkan dari kitab Galatia pasal 3. Ya, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku dari Galatia pasal 3. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana secara luas kita melihat bahwa fungsi daripada hukum Taurat itu saat ini adalah untuk menunjukkan betapa manusia, ya Bapak Ibu Saudara, betapa kebutuhan hukum Taurat itu adalah khusus bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk apa? Untuk memperlihatkan segala sesuatu kelemahan di dalam diri manusia itu. Jadi hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudara bukan untuk memperbaiki ya kelakuan, perbuatan dari manusia, tetapi untuk memperlihatkan betapa manusia itu berada di dalam ancaman dan hukuman sebab manusia itu berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita sudah melihat kebalikannya, bahwa kasih karunia Allah memperlihatkan, ya, memanggil manusia untuk melihat betapa kasih karunia Allah akan memberikan kepada manusia kebaikan dan membuat manusia itu menjadi benar di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat lagi pada pagi hari ini hal yang lebih luas lagi, ya, cakupan daripada hukum Taurat itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi sistem kepercayaan daripada kelompok manusia di dunia ini, dan bagaimana hukum Taurat itu semakin memperjelas bahwa manusia itu tidak mampu, ya, bahwa manusia itu tidak mampu memenuhi tuntutan Allah, dan bahwa
manusia itu gagal untuk memenuhi apa yang Allah tetapkan sebagai standar untuk pengenalan akan Dia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu saya akan mengajak kita untuk melihat lagi di Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak ya. Ya, Galatia pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Kita mulai dari sini lagi ya. Ya, ayat 10. Karena semua orang. Jadi bukan hanya sebagian, tapi semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi sebuah sistem kepercayaan, ya, sebagai sebuah sistem kepercayaan yang menuntut perbuatan-perbuatan. Ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu adalah konsekuensi, itu adalah resiko yang akan diterima dan harus diterima oleh setiap orang yang ingin mengandalkan sistem. Ya, jadi hukum Taurat itu adalah menjadi sebuah sistem kepercayaan yang menuntut perbuatan-perbuatan manusia, tetapi menurut standar Tuhan, manusia itu harus sempurna. Ya, jadi harus sempurna. Dan siapa yang tidak setia melakukan seluruhnya, ya, tuntutan dari perintah-perintah hukum Taurat itu dikatakan berada di bawah kutuk, bukan di bawah berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sekali lagi sangat menarik kita cermati, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang baik dari Tuhan. Ya, sesuatu yang baik dari Tuhan itu mendatangkan celaka bagi manusia. Kenapa bisa demikian? Bukankah Tuhan itu adalah sumber kebaikan? Oh ya, tentu saja. Ya. Bukankah hukum Taurat itu adalah kudus? Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Bukankah hukum Taurat itu mengajarkan jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, ya, jangan kamu bersaksi dusta? Bukankah itu adalah hal yang baik? Oh, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu saja itu adalah hal-hal, ya, hukum Taurat itu mengajarkan hal-hal hukum moral, ya, hukum moral bagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang salah dengan hukum Taurat, ya, tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, yang salah itu ada pada pihak manusia. Yang salah itu, yang keliru itu ada pada pihak manusia. Yang tidak mampu melakukan itu, ya, adalah manusianya, Bapak Ibu Saudara, orangnya. Sehingga konsekuensinya adalah kalau manusianya tidak sanggup memenuhi standar, ya, yang dituntut oleh Allah, yaitu kesempurnaan yang dituntut oleh Allah, maka upahnya adalah maut, ya, hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu adalah merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di situ bahwa pertama-tama hukum Taurat ini mempengaruhi sistem kepercayaan, ya, agama Yahudi.
ya sistem kepercayaan bagi bangsa Israel sebagai sebuah agama. Ya, jadi ini adalah sebuah sistem kepercayaan agama, hukum Taurat ini, ya, yang dipraktekkan ribuan tahun oleh orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi setelah dievaluasi, ya setelah dievaluasi, dikatakan Pauluslah yang menjelaskan, yang menegaskan di bawah kasih karunia. Setelah dievaluasi, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang dapat melakukan perintah-perintah Tuhan itu sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang manusia inginkan, menurut tafsiran manusia, ya, bahwa dia mencoba melakukan beberapa hal dari hukum Taurat itu, maka dia merasa sudah benar di hadapan Allah. Dan itu adalah suatu tipuan dari pekerjaan daging. Ya, itu adalah tipuan dari pekerjaan daging. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang tidak mengetahui dengan benar kasih karunia Allah saat ini, dia akan terus merasa dirinya benar, ya, karena apa yang dilakukannya. Bukan karena dia percaya kepada kasih karunia Allah yang menjadi, ya, sumber berkat dan keselamatan yang Tuhan tetapkan saat ini untuk mengenal siapa Tuhan itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, kenapa dikatakan tadi, ya, di ayatnya yang ke-11 Galatia pasal 3 ini, dan bahwa ini dikatakan sebagai sebuah kesimpulan tentang evaluasi, ya, setelah dievaluasi kehidupan manusia itu, ya, melalui percontohan, melalui proyek percontohan, katakan begitu, ya, yaitu bangsa Israel setelah diujikan. Setelah diujikan, ya, manusia yang berdosa itu tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat itu, satu orang pun. Maka diberikanlah kesimpulan, dan Paulus yang menyatakannya di Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, ya, clear, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ya, adalah jelas, clear, ya, itu sudah tuntas, sudah final kesimpulan itu, karena orang yang benar akan hidup oleh karena iman. Amin. Atau lebih tepatnya saat ini, kalau kita melihat di dalam kasih karunia, orang yang benar saat ini dibenarkan akan hidup melalui iman, ya, melalui sistem kepercayaan, yaitu kepercayaan di mana kita mempercayakan harapan kita kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat lagi di ayat 12-nya. Di sini sangat rinci, ya, sangat detail. Paulus menjelaskan alasan-alasan mengapa tidak ada manusia yang bisa menjadi benar di hadapan Allah oleh karena dia memilih, ya, memilih hukum Taurat sebagai cara untuk hidup benar di hadapan Allah, maka manusia itu pasti gagal. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 12-nya, tetapi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman. Dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya, dan di sini iman yang dimaksudkan oleh
Rasul Paulus di sini adalah yaitu kesetiaan Kristus. Kesetiaan Kristus yang sempurna di atas kayu salib, itu yang dimaksudkan dengan iman di sini. Ya, karena iman itu adalah kesetiaan. Iman itu bukan kosong, Bapak Ibu Saudaraku ya. Iman itu bukan hampa, sesuatu yang hampa, tetapi adalah iman itu sesuatu yang dipenuhi dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan ketaatan, kesetiaan Kristus itulah ya yang menuntaskan, menyelesaikan tuntutan dari hukum Taurat itu, yaitu perbuatan yang sempurna yang memuaskan hati Allah Bapa di surga. Amin. Bukan perbuatan-perbuatan manusia yang memuaskan hati Allah, karena tidak ada yang sempurna perbuatan-perbuatan manusia. Hanya perbuatan Yesus Kristuslah yang sempurna, yang tuntas, yang benar-benar mulia dan benar-benar sungguh-sungguh diterima oleh Allah sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi boleh bayangkan itu Bapak Ibu Saudara ya. Boleh kita renungkan itu baik-baik supaya kita jangan bersandar kepada ya apa yang kita perbuat, tetapi kita selalu bersandar atau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu ya pekerjaan, perbuatan yang sempurna yang dilakukannya. Jadi jelas sekali itu ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, agar kita ya mengarahkan, membawa diri kita kepada sebuah sistem ya cara berhasil, yaitu sistem kepercayaan kepada Allah, kepada firman-Nya, supaya kita bisa mengenal dengan baik bagaimana hubungan manusia, bagaimana hubungan kita dengan Allah saat ini untuk diberkati dengan berlimpah-limpah melalui iman kita, melalui kepercayaan kita kepada kesetiaan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi di ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat itu bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Siapa yang melakukan hukum Taurat, tidak ada yang dapat melakukannya, karena cara melakukan hukum Taurat itu adalah melakukan dengan sempurna, dan dikatakan oleh Yakobus pasal 2, siapa yang melakukan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan mengabaikan ya gagal salah satu daripadanya, ya maka orang itu dianggap bersalah, gagal terhadap seluruhnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya bisa kita lihat di sini bahwa apa yang disimpulkan untuk kita memahami hukum Taurat ini adalah apabila kita menerima, apabila kita sudah mengerti bahwa semuanya tuntutan hukum Taurat itu adalah dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, segala kebaikan yang diinginkan oleh Allah untuk menyenangkan hatinya, itu semuanya dipenuhi oleh Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Makanya dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Dialah yang mengaruniakan kepada kita kedamaian sesungguhnya. Karena Dia, Yesus, ya, telah mengambil tempat kita, posisi kita yang berdosa. Yesus memberikan dirinya untuk menanggung segala hukuman dosa kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sistem
kepercayaan, ya, iman saat ini kepada Yesus Kristuslah yang sungguh-sungguh berkenan di hati Allah Bapa di surga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mengenal kasih karunia ini, amin. Kalau tidak, kita juga akan jatuh pada hal yang sama seperti bangsa Israel yang selalu mengandalkan perbuatan-perbuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, yang sebenarnya itu semua tidak dapat memenuhi keinginan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, memahami sekarang menjadi lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Hukum Taurat itu mempengaruhi sistem kepercayaan oleh manusia yang beragama di dunia ini, ya, di mana sistem keagamaan dari manusia di dunia ini, mereka ingin kembali atau mereka ingin meniru, ya, meniru bangsa Israel, ingin hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya, agama-agama di dunia ini mirip-mirip, ya, mirip-mirip dengan agama Yahudi, ya. Bapak Ibu Saudaraku, ada puasanya, ada sunatnya, ya, ada hari Sabatnya, ya, begitu ya. Jadi agama-agama di dunia ini mencoba meniru sistem keagamaan dari orang-orang Israel, yaitu mereka ingin benar, terlihat benar. Mereka ingin terlihat benar, ya, di hadapan Tuhan karena mengandalkan ketaatan diri mereka, dan itu tidak mungkin bisa berhasil karena sudah duluan, ya, bangsa Israel dievaluasi oleh Tuhan dengan sistem perbuatan itu. Mereka gagal, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau bangsa Israel saja, orang-orang Yahudi saja gagal, di mana Tuhan mengaruniakan hukum Taurat itu kepada mereka sebagai sebuah cara hidup untuk menaati Tuhan. Kalau mereka saja gagal, apalagi bangsa-bangsa lain, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, yang mencoba untuk meniru-niru, ya, meniru-niru, ingin mencontoh-contoh bangsa Israel, bangsa Yahudi, ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di agama lain, di kekristenan juga banyak yang ingin menjadi seperti orang Yahudi. Mereka ingin menjadi seperti orang Yahudi, ingin meniru-niru orang Yahudi. Dan Bapak Ibu Saudara, itu akan menimbulkan sebuah fanatisme, ya, kefanatikan yang keliru, ya, yang dipengaruhi oleh kuasa daging, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saudaraku, hal itu tentunya sangat disayangkan. Karena apa? Karena Alkitab firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, tidak ada yang benar di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena berdasarkan iman kepada pekerjaan Kristus Yesus, apa yang dilakukan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, ya. Karena percaya, karena iman kepada salib Kristus, itulah dasar bagi manusia saat ini untuk dapat diselamatkan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat sekali lagi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu, disitulah manusia dihargai oleh Allah dengan sempurna. Saya ulang sekali lagi, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih karunia Allah, di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, firman kasih karunia Allah, berita Injil anugerah, ya, di mana Allah menyatakan bahwa Dia telah mengampuni segala dosa
manusia, disitulah di dalam berita kebenaran itulah manusia saat ini bisa melihat kebaikan Tuhan yang sempurna. Amin. Disitulah kita mengalami hubungan kita dengan Tuhan, di mana Yesus Kristus mau menerima kita sebagai umatnya secara tuntas, bukan dengan bersyarat, bukan seperti hukum Taurat. Kalau kamu melakukan ini, kalau kamu taat kepada Tuhan, maka kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kalau kamu melanggar, maka kamu akan dikutuk. Bukan seperti itu lagi saat ini Tuhan memperlakukan manusia. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan. Amin. Menjadi benar di hadapan Allah, diberkati, diterima dengan penuh kasih sayang oleh Tuhan. Nah, bukankah itu adalah kabar baik yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Amin. Bukankah itu kabar baik yang mendatangkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan sepenuhnya? Bapak Ibu Saudara, kalau orang mengatakan mengucap syukur karena dia sudah berhasil dengan perbuatan-perbuatannya, itu bukan ucapan syukur yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tidak mungkin bisa sempurna perbuatan manusia itu kan? Usaha manusia itu tidak mungkin sempurna. Jadi kalau dikatakan mengucap syukur kepada Tuhan yang sebenarnya itu apa, Bapak Ibu Saudara? Karena berhasil dengan perbuatan-perbuatannya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu orang yang berhasil di hadapan Allah. Orang yang berhasil di hadapan Allah adalah orang yang menerima, mengimani, mempercayai apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Maka orang itulah yang dianggap berhasil di hadapan Allah. Karena itu artinya orang itu mengucap syukur atas apa yang dilakukan oleh Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan itu adalah ucapan syukur yang sempurna. Amin. Karena didasari karena iman, didasari oleh karena kepercayaan yang benar. Maka itulah orang yang mengucap syukur yang sesungguhnya. Bukan asal mengucap syukur, bukan asal berterima kasih. Berterima kasih apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau orang-orang saat ini tidak mempercayai semua dosanya diampuni. Orang-orang saat ini, manusia saat ini tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah membayar lunas segala dosanya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati berkorban menebus hidupnya dengan sempurna, tapi mereka masih merasa bahwa dosanya belum diampuni. Apa itu mengucap syukur yang benar? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan ucapan syukur yang benar-benar di hadapan Allah. Ucapan syukur yang benar di hadapan Allah adalah bahwa kita mengerti bahwa kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Kalau itu ada di hati kita, ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, itulah ucapan syukur yang benar diterima oleh Allah dari orang yang percaya. Amin. Jadi bukan asal mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, Bukan asal mengucap syukur, mengatakan bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, tapi dia tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosanya. Itu bukan ucapan syukur yang benar. Karena di situ ada terselip, ada tersimpan di hati manusia itu suatu ketidakpercayaan, suatu penolakan terhadap kabar baik, terhadap kabar sukacita, kasih karunia, yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, renungkan dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan dengan baik bagaimana saat ini sistem kepercayaan kepada kasih karunia Allah harus menjadi gaya hidup kita, cara hidup kita setiap hari. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Yesus Kristus telah menebus hidup kita
dari segala dosa kita. Amin. Dan bagaimana berita ini harus kita sampaikan kepada semua orang sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itulah yang dimaksud dengan isi hati Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, itu yang dimaksud dengan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah Tuhan mau agar kita memperhatikan apa yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan berkata sudah selesai. Itu adalah isi hati Tuhan. Ya, kabar baik, kabar sukacita di mana setiap orang saat ini dibenarkan di hadapan Allah dengan cuma-cuma Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kasih karunia, dengan cuma-cuma, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, memegahkan diri. Itu adalah isi hati Tuhan saat ini yang harus disampaikan kepada semua orang. Amin. Karena itulah berita yang ditolak oleh dunia ini. Itulah berita kabar baik yang ditolak oleh orang-orang yang beragama di dunia ini. Berita itulah yang ditolak oleh mereka. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biar tahu rahasianya antara hanya beragama dengan beriman yang sesungguhnya. Bedakan Bapak Ibu Saudaraku. Hanya orang beragama saja dengan orang yang beriman itu beda, masih beda. Untuk menjadi agama Kristen itu gampang Bapak Ibu Saudara. Tinggal dirubah saja KTP-nya. Itu sudah bisa itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau beriman, Bapak Ibu Saudaraku, itu beda. Karena dia sudah mendengar dan percaya tentang Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib bagi dirinya. Dia percaya bahwa semua dosanya sudah diampuni. Itu orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan, saya tidak selalu bisa mengatakan semua orang yang mengaku percaya Yesus adalah saudara seiman saya. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau menjadi saudara seiman saya adalah orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni segala dosanya. Itu adalah saudara seiman saya. Ya Bapak Ibu Saudara, seiman, satu kepercayaan, satu dasar berharap. Amin. Ya itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa saudaraku? Sekali lagi, berita kebenaran tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib inilah yang disangkal oleh orang-orang beragama di dunia ini. Mereka mengatakan apa? Oh, tidak semudah itu. Tidak segampang itu kita diselamatkan. Tidak cukup hanya dengan iman. Kita harus berbuat baik supaya kita diterima oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang beragama di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, mereka mengidentikan, mereka menyesuaikan diri mereka, ya, kepada sistem kepercayaan agama Yahudi yang sudah gagal di hadapan Allah. Ya, orang Yahudi yang sudah gagal, orang Israel yang sudah gagal di hadapan Allah untuk menerima kebenaran ya yang dilakukan oleh Kristus. Maka itu sebabnya dikatakan Paulus tadi berkali-kali berulang-ulang, siapa yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemanakah manusia dibawa oleh agama-agama di dunia ini? Itu adalah mereka dibawa di bawah sistem kepercayaan untuk mendasarkan harapannya dengan perbuatan-perbuatannya sendiri. Dan Paulus mengatakan mereka berada di bawah kutuk, bukan di bawah berkat Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita mau mengikuti arus dunia ini. Amin. Kita tidak boleh terpengaruh dengan arus dunia ini. Karena dunia ini pasti menenggelamkan manusia kepada keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang dimaksud dengan terang
garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, harus mengerti bagaimana Tuhan saat ini ya memimpin hidup kita kepada apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kehidupan kita. Amin. Jangan lagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, mempercayakan diri kita kepada cara berpikir yang sudah gagal, sudah kedaluarsa. Mari membawa diri kita kepada cara berpikir, pola pikir yang terus diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah kabar baik yang sangat luar biasa bagi semua orang saat ini, dan kita senang melakukannya. Kita berani melakukannya, menyampaikannya, karena itu adalah isi hati Tuhan. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, disinilah kita melihat bagaimana Yesus Kristus membukakan rahasia kebenaran yang sangat mulia melalui pelayanan hambanya Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Ini adalah sesuatu yang sangat mengagetkan, surprise Bapak Ibu Saudara, bagi semua orang saat ini apabila mereka mau diperdamaikan dengan Allah melalui apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi fokus kita harus ada dalam hidup ini, supaya kita tidak terombang-ambing kiri kanan, supaya kita tidak terbawa arus. Kita harus mempunyai fokus, tujuan yang paling pokok, dan kita mempunyai harapan yang stabil, bukan yang labil, yang goncang kiri kanan sana sini. Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala kekhawatiran dunia ini, kita tidak bisa mendasarkan hidup kita di atas dasar seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau ada bencana, kalau ada ya gelombang, Bapak Ibu Saudara, kalau ada permasalahan-permasalahan, sepertinya hidup itu langsung dihempaskan, langsung rata dengan tanah, ya Bapak Ibu Saudara, dan terbawa air sampai jauh dan akhirnya menghilang dari kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah cara hidup bercela di hadapan Tuhan, ya, cara hidup yang ingin bebas, ya Bapak Ibu Saudara, menjalankan hidupnya tanpa dibimbing oleh firman Tuhan. Pasti juga engkau akan menghadapi masalah suatu saat yang membuat engkau bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, dan disitulah kerugian yang besar akan ditemui oleh orang percaya. Jangan sekali-sekali menjauhkan diri dari kehidupan yang mengajarkan kita untuk hidup benar di hadapan Allah, yaitu kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus terus belajar di dalam kehidupan ini, karena hidup di dunia ini kita jalani hanya satu kali saja. Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, dan kalau kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk belajar mengenali Yesus Kristus lebih dalam lagi, maka kita pun akan mengalami kerugian yang besar di masa yang akan datang. Dan jangan mau hidup rugi di dalam kehidupan selama kita ada di dunia ini. Amin. Ini adalah kesempatan untuk menerima segala kelimpahan berkat daripada Tuhan atas hidup kita. Karena kita sudah diperkenankan oleh-Nya. Kita sudah diterima oleh Yesus Kristus. Kita sudah dikasihani oleh Yesus Kristus. Kita sudah dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan kita sudah diterima sepenuhnya sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kehidupan yang mendewasakan kita menghadapi segala perkara dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, sangat luar biasa apabila kita mengerti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, betapa jauhnya manusia itu dari perkenanan Tuhan. Betapa sudah lari jauh
ya manusia itu dari kehendak Allah, maka tidak heran Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat saat ini kejahatan manusia bukannya berkurang, bertambah menjadi-jadi. Ya Bapak Ibu Saudaraku, semakin rusak kehidupan manusia itu, semakin manusia itu berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan apa yang dia miliki Bapak Ibu Saudaraku, mengandalkan dirinya sendiri, semakin jatuh terperosok manusia itu jauh dari kehendak Allah. Dan semakin rusak bumi ini Bapak Ibu Saudara, makin rusak dunia ini, dan iblis makin berkuasa di dalam kehidupan manusia, dan itu menyedihkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara, mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah, bersukacitalah kita di dalam Tuhan, karena firman-Nya terus membimbing hati dan pikiran kita untuk maju bergerak di dalam kehidupan kita ini dengan bersandar kepada iman, bersandar kepada kepercayaan, kepada kasih karunia Allah yang sempurna. Amin. Dengan begitu hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak akan pernahlah sia-sia. Semangat yang timbul di dalam hati Bapak Ibu Saudaraku adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dan Paulus mengatakan jangan padamkan roh yang menyala-nyala di dalam hati kita, karena itu berarti kita sedang memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Dan itu adalah cara hidup yang paling indah, yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling bahagia kita jalani di dalam perjalanan hidup kita sepanjang Tuhan masih memberikan kita, ya, kesehatan, panjang umur, dan diberikan kita kesempatan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah bahagia di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah, ya, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus, ya, dan teruslah bersemangat untuk datang pada pengetahuan akan kebenaran, karena ketika kita datang pada pengetahuan akan kebenaran, Roh Kudus memperbaharui semangat hidup kita. Amin. Roh Kudus memberikan kita bijaksana, hidup yang surgawi, dan membangkitkan keyakinan kita akan pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sekalipun kita mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan, problem-problem di dalam kehidupan ini, tapi pemeliharaan Roh Kudus, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani semuanya, karena ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah yang kita tempuh, langkah kehidupan kita. Amin. Maka pengharapan itu begitu nyata di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengharapan karena iman, ya, pengharapan karena kasih yang sempurna, itu adalah pengharapan yang nyata di dalam hidup ini. Itu bukan hayalan, itu bukan imajinasi manusia, tetapi itu adalah kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus. Kita mempercayakan hidup kita, menyandarkan segala harapan kita kepada Yesus Kristus yang memimpin hidup kita kepada seluruh kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, diberkatilah kita semuanya di pagi hari ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya, segala rejeki kepada kita semua, supaya kita dimampukan, disanggupkan untuk setiap saat memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami dilatih, sungguh kami diajar terus oleh Tuhan untuk mengarahkan hati dan pikiran kami untuk bersandar, taat sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kami,
adalah kecukupan kami. Yesus Kristus adalah kepenuhan kami. Untuk apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Engkau telah menyediakannya bagi kami. Biarlah kami mengikuti seluruh kehendak-Mu ya Bapa, dan kami terus membawa diri kami kepada firman-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu, karunia-Mu kepada kami Bapa di surga. Terima kasih atas pengenalan yang luar biasa ini terhadap Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang menyempurnakan iman kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, kami melakukan segala aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami semuanya dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, nama di atas segala nama, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Saya serahkan pada hambanya, Pak Pendeta Pardosa. Selamat pagi ya, terima kasih Ibu. Semua terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi. Amin.